Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Mutia Darajati akan mengajak teman-teman semua berkunjung di Desa Daya Luhur, Kecamatan Ganes, Kabupaten Sumedang. Yuk, terus ikutin. Sebelum memasuki Desa Daya Luhur, kita akan melewati Desa Sukawening terlebih dahulu. Kemudian, dibutuhkan waktu sekitar 20 menit setelah gapura ini. Nah, disinilah lokasi Desa Wisata Daya Luhur berada. Untuk berkunjung atau berziarah, wisatawan tidak dikenakan tiket masuk, tetapi wisatawan dapat memberikan sedekahnya ke kotak amal yang berada di sekitar makam. Kemudian, wisatawan yang berkunjung dapat menempatkan kendaraannya di area terminal ini. Tempat yang akan kita kunjungi pertama yaitu makam Prabu Gesan. Ketika Sumedang Larang dipimpin oleh Baginda Prabu Gesan Ulun, namanya sempat melambung di seantero Nusantara. Bahkan mencapai zaman keemasannya, ialah dari tahun 1579 sampai dengan 1601 Masehi. Zaman keemasan tersebut dibuktikan dengan gelar Sumedang Larang hingga termasyhur kemana-mana. Ini disebabkan karena Sumedang Larang dirajai oleh seorang raja yang adil, bijaksana, dan luar biasa, serta ditambah dengan senopati yang gagah berani tiada tanding, yaitu Mbah Jaya Perkasa. Sekarang kita sudah sampai di makam Prabu Gesan Ulun. Yuk, langsung masuk aja. Beginilah suasana yang ada di dalam makam Prabu Gesan Ulun. Prabu Gesan Ulun memiliki nama asli yaitu Raden Angkawijaya. Beliau merupakan putra dari Ratu Pucuk Umun dan Pangeran Santri. Beliau menggantikan kepemimpinan dari sang ibu. Beliau dijuluki Prabu Gesan Ulun setelah datangnya Kandagalante, yang mana memiliki arti raja tempat berbakti. Kemudian, di sekitar makam Prabu Gesan Ulun, terdapat makam Ratu Harisbaya yang merupakan istri kedua dari Prabu Gesan Ulun, yang mana Ratu Harisbaya ini berasal dari Cirebon. Ratu Harisbaya merupakan istri dari Pangeran Girilaya atau Raja Cirebon. Namun, saat Prabu Gesan Ulun berkunjung ke Cirebon, Ratu Harisbaya terpesona dengan ketampanan dari Prabu Gesan Ulun. Sehingga, saat Prabu Gesan Ulun pulang ke Sumedang, Ratu Harisbaya mengikuti beliau pulang ke Sumedang. Hal ini mengakibatkan perang antara Sumedang dan Cirebon. Nah, di sekitar luar makam ini, terdapat warung-warung yang berjualan yang menyediakan peralatan untuk berziarah. Salah satu warungnya ada yang menyediakan buku yang berisikan tentang sejarah di luar ini. Ada pun fasilitas lainnya yaitu masjid dengan tempat wudhu dan toiletnya. Sebelum ke tempat makam Eyang Jaya Perkasa, kita dianjurkan membersihkan diri atau berwudhu terlebih dahulu di pemandian air keramat. Terdapat 7 air keramat yang ada di luhur, yang mempunyai keistimewaan masing-masing. Di antaranya itu Ciasihan, Cikajayaan, Cikahuripan, Cikawedukan, Ciderma, Cipenceger, dan yang terakhir yaitu Cipaingan. Masing-masing air tersebut mempunyai keistimewaan sesuai namanya. Selanjutnya, kita akan berkunjung ke makam Eyang Jaya Perkasa. Eyang Jaya Perkasa memiliki nama asli Bantara Sanghyang Hawu, yang merupakan patih kepercayaan kerajaan Pajajaran yang diutus Prabu Surya Kencana untuk memberikan mahkota binokasih ke Sumedang Larang, bersama 3 rekan lainnya, yaitu Eyang Terong Peot, Eyang Nanganan, dan Batara Sanghyang Kondang Hapa. Keempat patih Pajajaran ini dijuluki Kandagalante. Kemudian, ada larangan jika berziarah ke makam Eyang Jaya Perkasa, yaitu tidak boleh memakai pakaian batik. Nah, hal ini dikarenakan batik berasal dari Cirebon, yang mana pernah terjadinya perang antara Sumedang dan Cirebon. Lalu, karena beberapa hal, Eyang Jaya Perkasa pergi meninggalkan Prabu Gesan Ulun. Kemudian, yang dituju adalah puncak Gunung Rengganis. Kepergian beliau bertujuan untuk menyepi atau bertafakur diri, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau duniawi.
Eyang Jayaprakasa akhirnya menghilang dengan tanpa meninggalkan jasad atau yang disebut dengan tilem. Kemudian, beliau meninggalkan tongkat yang dulunya tidak kena tanah atau terangkat dari tanah sekitar kurang lebih 30 cm. Namun sekarang, sekitaran tongkat itu ditumpuk batu-batu kecil hingga kelihatan merapat ke tanah, agar tidak mengganggu konsentrasi para peziarah dan untuk keamanan tongkat tersebut. Sekian vlog wisata bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.